Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 16 Juni 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nas firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 22 ayat 12. Demikian, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan ini. Dari ayat ini tema kita berbunyi menantikan upah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, berbagai sikap dan pendapat orang-orang yang mendampingi keluarganya yang sedang dirawat dalam keadaan tak sadar diri, sakit yang sudah cukup lama. Sebagai orang Kristen, menghadapi keadaan seperti ini, ada yang berpendapat orang tua yang dirawat itu mungkin dulu memiliki ilmu pertahanan, sehingga ilmu itu harus dikeluarkan dulu sehingga dia nanti meninggal dalam keadaan tenang. Tidak jarang juga atas bantuan hamba Tuhan melakukan doa pelepasan. Tetapi setelah berhari-hari doa pelepasan, orang sakit itu tidak juga meninggal. Sikap pendapat seperti ini tidak ada landasannya dalam firman Tuhan. Pada para usia lanjut, ketika sedang melayat teman mereka, ada saatnya terlontar dari ucapan mereka yang berkata, sesudah dia ini kemudian giliran siapa nanti? Maksudnya mereka sedang dalam barisan penantian kematian. Saudara-saudari, dari ayat renungan hari ini membuka wawasan iman kita bahwa seseorang walaupun sudah sakit sekarat berminggu-minggu, apalagi kita yang masih sehat, bahwa kita ini bukan menantikan kematian, tetapi sebaliknya menantikan kehidupan yang abadi bersama Yesus Kristus. Yohanes menyampaikan wahyu ini kepada kita untuk membangun pikiran kehidupan yang positif, bahwa ada tujuan yang pasti bersama Yesus. Sikap positif atas kehidupan ini agar kita hidup dan berbuat untuk Tuhan. Karena hidup kita, tubuh, kepintaran, mungkin jabatan atau karier yang kita bangun, semua itu menjadi dasar untuk menerima upah dari Tuhan yang pada saatnya akan kita terima. Tuhan Yesus telah berjanji setelah dia kembali ke sorga, dari mana dia datang, dia akan datang kembali. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, kedatangannya kembali itu memisahkan gandum dan lalang, memisahkan domba dan kambing. Dalam nas renungan ini disebutkan kedatangannya kembali membawa upah yang telah disiapkannya untuk membalas setiap perbuatan kita. Apakah nanti kita mendengar panggilannya, masuk ke dalam sukacita Tuanmu, atau campakkan dia ke dalam kegelapan di luar? Hanya dua kondisi ini Tuhan Yesus menempatkan kita sebagai pekerja agar mengumpulkan harta sorgawi. Apakah seseorang itu sehat, bekerja aktif, atau seseorang lemah, mungkin sakit, sekarat, kita sama-sama menantikan upah yang telah disediakan Kristus, yang akan kita terima bila saatnya tiba bagi kita.
Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, apakah Anda mengumpulkan harta sorgawi? Kalau ya, dengan cara apa? Kedua, bagaimana persiapan Anda menanti kedatangan Kristus kembali? Ketiga, dalam hidup ini, sudahkah Anda menerima upah surgawi atas perbuatan Anda? Mari berdoa. Bapa yang di sorga, hidup kami dalam seluruh kegiatan pekerjaan sehari-hari, membangun karier, atau dalam kegiatan lainnya, walau dalam tubuh yang lemah, sesungguhnya kami menantikan Yesus Kristus datang kembali. Semoga hidup kami berkenan menerima upah surgawi. Itulah pengharapan kami dalam Yesus Tuhan. Amin.